Ya, teman-teman semua, selamat sore teman JRW sekalian. Berjumpa lagi kita di dalam acara yang keren, cadas men. Iya, Ahad 3 hari bulan November 2024. Rasa-rasanya mungkin teman-teman akan terguncang dengan apa yang akan saya sampaikan ini, gitu loh. Karena gini, teman-teman mungkin menyoroti ya, masalah pertama adalah kabinet merah putih dari Presiden Prabowo Subianto yang luar biasa gemuk dan mengalami obesitas. Ya. Yang kedua adalah masalah kriminalisasi terhadap Thomas Lembong. Yang ketiga masalah pegawai Kominfo yang ditangkap gara-gara terlibat dalam judi online. Ya. Tapi kawan-kawan ada yang lupa bahwa di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kejadian yang sama keulang lagi. Kejadian yang sama 4 tahun yang lalu, tapi pada saat-saat awal-awal Pak Prabowo Subianto ini diangkat menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju di periode kedua kepresidenan Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi di 2019 sampai 2024 yang kemarin. Apa itu? Awal Pak Prabowo ini menjabat Menteri Pertahanan atau Menhan, kapal militer Tiongkok masuk ke wilayah kedaulatan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara. Beberapa hari yang lalu sama juga kejadiannya. Selang berapa lama? Selang hampir semingguan lah setelah Pak Prabowo dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Lagi dan lagi kapal militer Tiongkok atau kapal militer Tiongkok masuk ke wilayah kedaulatan maritim Indonesia. Lokasinya pun sama juga di Laut Natuna Utara. Bedanya 4 tahun yang lalu awalnya kapal nelayan Tiongkok yang masuk sebelum akhirnya kapal militer dari PLA, People's Liberation Army, Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, dan kapal penjaga laut atau coastal guard-nya kapal penjaga pantai atau coastal guard-nya Tiongkok. Nah, yang ini kapal militer coastal guard-nya atau penjaga pantainya saja yang masuk ke wilayah kedaulatan laut Indonesia. Dan kapal Coast Guard-nya Tiongkok ini mengganggu katanya eksplorasi dari kapal Pertamina di sana. Nah, ini kan gimana gitu ya? Kok bisa pemerintahan ini kecolongan? Padahal kita tahu sendiri, Presiden Prabowo jauh sebelum beliau jadi presiden ya, selalu berteriak-teriak dengan lantang tentang pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Awal dulu beliau jadi Menhan, apa coba yang beliau katakan? Ya kalau kita mah stay cool aja gitu. Ya kalau kita mah stay cool aja gitu. Bilang, kita mah stay cool aja gitu. Ya, mah stay cool aja gitu. Kalem aja gitu. Kok ini? Makanya saya bilang
kepresidenan Prabowo ini terlalu banyak gimmick, sehingga isu yang beginian aja luput. Ya, untunglah kemarin ada kapal dari Bakamla, Badan Keamanan Laut, yang berhasil mengusir kapal Coast Guard-nya Tiongkok itu dari Laut Natuna Utara. Karena sama juga kejadiannya seperti bulan Januari 2020 yang lalu, bahwa itu adalah wilayah kemaritiman yang diklaim oleh Tiongkok. Ya, secara global memang itu disebut South China Sea, Laut Cina Selatan. Tapi kan Indonesia mengubah nama itu menjadi Laut Natuna Utara. Ya, North Natuna Sea. Ya kan? Nah, ini kan apa gitu ya? Nggak konsisten antara ucapan beliau tentang pertahanan kedaulatan negara dengan ucapannya jauh sebelum beliau jadi presiden sekarang ini. Nah, sekarang beliau kan sudah duduk sebagai presiden. Harusnya beliau, Presiden Prabowo itu punya kekuatan lebih lah untuk bagaimana caranya agar wilayah kedaulatan Indonesia ini tak lagi dimasuki secara sembrono oleh banyak negara, masuk Tiongkok, masuk China. Bagi saya ini sebuah penghinaan loh. Penghinaan yang luar biasa kepada kedaulatan negara Indonesia. Kok bisa kapal Coast Guard, kapal penjaga pantai, kapal militer Tiongkok masuk ke wilayah teritori kedaulatan kemaritimannya Indonesia? Ah, ini gimana ceritanya? Kok bisa keteteran? Kemana ini jajaran dari Kementerian Pertahanan? Kok cuma Bakamla saja gitu loh? Ya. Ini kalau nggak diseriusin, mohon maaf ya. Mungkin ke depan akan makin banyak lagi kejadian-kejadian yang serupa. Karena sampai saat ini masalah Laut Natuna Utara, aka Laut Cina Selatan, itu belum settle sama sekali. Settle-nya pun baru pada saat cuma ganti nama doang. Karena kita belum punya enforcement yang tegas. Ya, bahwa this is our maritime territory. Ini adalah wilayah kedaulatan kelautan Indonesia yang nggak bisa diganggu-ganggu gugat. Kita nggak punya power seperti itu ke China, ke Tiongkok. Nah, ini PR bagi Presiden Prabowo dan Pak Syafri Syamsuddin ya, Menteri Pertahanan di Kabinet Merah Putih ya, namanya Kabinet Merah Putih ya. Kalau kata Pak Rocky Gerung, Kabinet Merah Pucat. Nggak apa-apa lah ya. Kabinet Merah Pucat kata Pak Rocky Gerung. Ya. Nah, kenapa kok Kabinet Merah Pucat? Lah ini isu, ini ngomong lantang tentang kedaulatan negara, ngomong lantang tentang pertahanan kedaulatan negara. Lah kok bisa kecolongan? Ya, kita ngomongin kedaulatan negara baru kecil, teman-teman. Kecil. Baru levelnya level kecil. Ya, cuma sekedar produk-produk kita, produk-produk impor, produk-produk luar negeri yang beredar di Indonesia wajib memiliki TKDN, tingkatan komponen dalam negeri itu minimal 40%. Baru kecil. Kecil banget itu. Kecil banget. Itu mikro. Kalau kita mau bicara sovereignty, itu baru itu levelnya level mikro banget. Ibarat sekolah itu baru level SD, level TK, bahkan level PAUD. Kita bicara tentang masalah TKDN atau konten siaran TV yang minimal konten siaran lokal itu 60%. Baru itu kecil, teman-teman. Kecil banget. Lah ini kedaulatannya sudah makro, teman-teman. Karena ini menyangkut harga diri bangsa secara keseluruhan. Masalah
iPhone 16 nggak boleh diperjualbelikan di Indonesia karena Apple belum memenuhi komitmennya untuk berinvestasi dengan modal, katanya mau investasi 1,71 triliun rupiah investasinya, tapi baru terlaksana 1,48 triliun rupiah, artinya kurang 230-an miliar rupiah untuk Apple bisa memenuhi janjinya berinvestasi di Indonesia katanya. Lalu si Tim Cooknya baper, berhenti nyebut Indonesia dari potensi untuk dijualnya iPhone 16 series. Ini yang menurut saya, netizen langsung komen kayak gitu. Tapi netizen ini lupa, tapi netizen ini lupa bahwa netizen ini lupa bahwa itu ngapain itu baliho ya cagup yang bukan Islam dipasang sih. Udah tahu di sini wilayah mayoritas Islam, ya kan? Udah tahu di sini wilayah yang mayoritas Islam, ngapain itu cagup yang bukan Islam itu balihonya dipasang? Memang dalam politik gak ngelihat pemimpinnya, cagupnya, capresnya Islam apa enggak. Tapi saya melihat itu karena ini menyangkut akidah, men. Ini menyangkut akidah, dan ini menyangkut keberpihakan kepada umat Islam in general, secara umum. Coba ngapain itu Dharma Pongrekun dipasang? Dia tuh bukan Islam. Masang baliho, masang spanduk gak guna itu di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ini kan wilayah sini kan mayoritas penduduknya orang-orang Islam, yang Kristennya dikit. Ya kalau kecuali di wilayah-wilayah yang wilayah Kristennya banyak, yang bukan Islamnya banyak, kayak Pantai Indah Kapuk gitu, nggak apa-apa, nah pasanglah itu. Kalau di wilayah-wilayah yang mayoritasnya Islam kayak di tempat sini, mestinya udah cukup pasang 01 Ridwan Kamil Suswono dan 03 Pramono Anung Rano Karno, udah cukup, karena itu yang Islam. Kalau yang 02 Dharma Pongrekun ngapain? Itu bukan orang Islam itu. Bukan orang Islam itu, ya, kafir dia tuh. Sudah kafir, fasik pula. Sudah fasik, ahli neraka. Ini bukan saya main hakim sendiri. Memang benar. Tanya, buka Al-Qur'an makanya. Orang kafir, orang fasik, orang bukan Islam itu pasti tempatnya di neraka. Pasti. Tempatnya di neraka, pasti. Nah, pertanyaan saya, ngapain itu dipasang? Ya orang-orangnya mau nganterin ke neraka sih ya silakan aja, situ mau pulang ke neraka nggak apa-apa gitu loh. Dan yang lebih tolol lagi, waktu debat kedua Pilgub Jakarta, ya, ada orang-orang yang penampilannya Islami banget. Orang-orang peci haji, penampilannya Islami banget. Dia malah dukung cagup kafir. Ya Allah, ini mohon maaf kalau seandainya FPI kagak dibubarin sama pemerintahan Jokowi, ya udah kenceng itu. Dan saya pun juga heran kok bisa kelompoknya Habib Rizik Syihab kok malah dukung penista Nabi Muhammad gitu, bukan merapat ke 03. Ya udahlah, ini karena masalah kepentingan politik. HRS ini kan memang nggak terlalu suka dengan PDI Perjuangan, walaupun Suswononya menghina Nabi Muhammad, tapi ya HRS gak ada pilihan untuk dukung RK Suswono, karena HRS ini nggak terlalu suka dengan PDI Perjuangan.
Tapi it's okay, gak apa-apa lah, silakan. Nah tapi ngapain itu? Sampai banyak lagi ada, sampai ada 4 lagi spanduknya. Ya kan? Dikit-dikit ngomongin adab. Kemarin di debat kedua ngomong apa? Apa itu? Getuk tepuk adab kata. Gak tahu dah apalah itu. Dikit-dikit ngomongin adab, sampai kan tim ekonomi adab. Saya bilang dalam hati, situ ngomongin adab tapi situ nyalon gubernur dengan cara yang tidak beradab, maling KTP. Jangankan KTP saya dimaling, anaknya Anies Baswedan aja KTP-nya dimaling. Buat si cagup kapir itu, cagup keresten itu. Ya, buat si cagup yang penyembah Tuhan yang rambutnya gondrong, punya titit. Ya kan? Sudah itu cagup yang nyembah 3 Tuhan. Nah Tuhannya kan 3. Ya Tuhan beranak. Nah, sudah beranak, nah iya. Kan 3 kan? Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Atau kalau kata Lugat Tambunan, Tuhan Ibu. Wah, kalau kata Tuhan lain. Ya. Ngapain ada gitu loh di wilayah yang mayoritas orang-orangnya hanya menyembah satu Tuhan, hanya menyembah satu-satunya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ngapain? Kalau misalkan spanduknya si Dharma Pongrekun Cagup Keresten itu ditaruh di tempat yang mayoritas Keresten, kayak misal PIK, Pantai Indah Kapuk, atau di mana, di Pluit, ya. Pluitnya Pluit mana dulu, ya. Dekat-dekat ya, misalkan pun Pantai Mutiara gitu misalkan. Nah silakanlah. Yang banyak gereja-gerejanya, ya silakan. Nah kalau sini, nah kalau wilayah sini, wilayah mayoritas Muslim, lebih banyak masjid daripada gerejanya. Dekat saya ada masjid, dekat saya lagi sono ada masjid, sono lagi ada masjid. Ya, ke atas lagi ada masjid. Ya, ke sono lagi ketemu lagi masjid. Sana sedikit ketemu lagi masjid. Sana lagi pojok sono ada masjid. Ya, sana ada musola 1, ada musola 2. Sono lagi ada musola. Lebih banyak masjidnya daripada gerejanya. Ya, nyembah satu Tuhan aja. Ngapain itu? Ya. Masang si cagup penyembah 3 Tuhan. Sudah itu Tuhannya laki-laki, rambutnya gondrong, kulitnya putih, betitit pula. Katanya mengambil rupa manusia. Keren kali bahasanya, bah. Mengambil rupa manusia. Mati juga ujungnya. Mati dikutuk. Sudah Tuhan dikutuk pula. Nah, Tuhan kok dikutuk? Bingung kan jelasinnya? Ngapain itu? Jadi buat nih kalau ditonton sama timnya Dharma Pongrekun Kunwardana, saya bilang, kamu jangan pasang spanduk atau baliho atau plier apapun itu ya dari cagupmu itu di wilayah-wilayah yang mayoritas Muslim di Jakarta ini. Nggak boleh, haram. Ya, haram umat Muslim Jakarta pilih pemimpin kafirun, apalagi nyembah 3 Tuhan, apalagi nyembah Tuhan wujudnya manusia, musyrik. Laisa kamitslihi syai', ya kan? Tuhan itu tidak, Allah itu tidak serupa dengan apapun, termasuk dengan manusia. Lah ini cagup yang doktrinnya Tuhannya manusia, Tuhannya laki-laki anak orang, masang spanduk di wilayah yang mayoritas Islam. Woi, timnya Dharma Pongrekun Kunwardana, mending tarik dah, mending cabut dah, daripada lu nanti diamuk orang. Ya,
Jangan pasang itu sepanduk-sepanduk, apa itu, baliho-baliho atau clear-clear di wilayah yang mayoritasnya umat muslim dan lebih banyak masjidnya dibandingkan gerejanya. Haram hukumnya. Di sini lebih banyak masjidnya daripada gerejanya. Di wilayah sini, di wilayah Pesanggerahan sini, lebih banyak masjidnya daripada gerejanya. Kalau mau you pasang sana di wilayah yang banyak gerejanya, yang dikit masjidnya, Pantai Indah Kapuk kek, misalkan contohnya di Pantai Indah Kapuk. Nah silakan. Tuh Pantai Indah Kapuk itu kan daerah minoritas muslim di Jakarta. Sana orang-orangnya pada makan babi. Sana orang-orangnya nyembah laki-laki betitit, ya. Betitit, ada yang botak, ada yang rambutnya gondrong, ya. Panggilnya Tuhan. Nah itu. Sudah itu ada yang nyembah Tuhannya 3 di Pantai Indah Kapuk itu. Nah silakan pasang, ramein itu. Jadi itu basis masanya Anda, tim Dharma Pongrekun Kunwardana, silakan. Tapi kalau di sini di Kecamatan Pesanggerahan Jakarta Selatan, no. Sini wilayah mayoritas Islam, bos. Di sini wilayah mayoritas Islam, bos. Ya, di sini masih lebih banyak masjid daripada baik gerejanya. Di sini masih lebih banyak menyembah hanya satu Tuhan. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Tuhan itu gak beranak. Tuhan itu satu, hanya Allah saja. Jadi mending tarik dah, daripada saya keluarin black campaign yang lebih keras lagi daripada ini. Ya, kalau warga Pesanggerahan mau milih Ridwan Kamil Susono, milih Pramono Anung Rano Karno kayak saya, silakan, itu bagus. Pilih orang Islam Jakarta, wajib pilih pemimpin Muslim. Siapa pemimpin Muslim? Sudah pilih Ridwan Kamil Susono boleh, pilih Pramono Anung Rano Karno boleh. Sekalipun saya pendukungnya 03 Pramono Anung Rano Karno, ya, Anda mau pilih Ridwan Kamil Susono, silakan. Silakan. Ya, silakan. Yang penting Jakarta jangan jatuh ke orang kafir. Yang penting Jakarta jangan sampai jatuh ke orang yang nyembah Tuhannya laki-laki betitit, rambutnya gondrong, kulitnya putih. Sudah itu doktrinnya Tuhannya 3. Tuh nauzubillahi min dzalik, Tuhannya 3, keluarga lagi. Saya ngomong seperti ini karena data dan referensinya ada. Dan ilmiah. Bisa dipertanggungjawabkan. Jakarta nih jangan sampai jatuh dah kali. Jakarta nih mayoritas muslim. Banyak orang-orang yang nyembah hanya satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Udah pilih mau 01, 03 silakan. Ya, silakan. Mau pilih Ridwan Kamil silahkan. Mau pilih Pramono Anung modelan kayak saya silahkan. Dua-duanya Islam. Dua-duanya nyembah satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-dua mengikuti apa yang telah diajar Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam, alias Yesus Christ, mengikuti milah Ibrahim. Itu aja salah satu dari dua itu yang dipilih. Nah, kembali lagi ke masalah ini, saya punya solusi. Karena Indonesia ini adalah negara kepulauan, negara archipelagic, ya, yang harus diperkuat pertahanannya itu adalah pertahanan laut. Kita tidak mungkin diserang lewat darat, apalagi udara. Kita kemungkinan besar diagresi, diserang lewat jalur laut.
Karena kita adalah negara kepulauan yang lautnya luas. Jadi yang mesti dijaga, pertahanan yang harus diperkuat adalah laut. Pertahanan adalah yang bisa diperkuat, pertahanannya adalah di pertahanan laut, pertahanan maritim, ya, self maritime defense, ya. Pertahanan lautnya mesti diperkuat. Jadi kita harus siapkan kapal-kapal pengamanan laut yang kuat, kapal-kapal tempur yang senjatanya keren-keren, canggih-canggih, mantep-mantep, kayak kapal Yamato Jepang misalkan. Kapal perang yang keren-keren. Tujuannya apa? Menjaga pertahanan kedaulatan laut kita, agar jangan sampai kejadian invasi oleh kapal Tiongkok di Laut Natuna Utara itu keulang lagi. Kalau bisa siagakan kapal Bakamla, kapal TNI AL, kalau perlu kapal perangnya disiagakan untuk menjaga Laut Natuna Utara. Bila kedapatan ada dan juga deteksi deteksi kapal-kapal militer asing itu dipercanggih juga, supaya jangan sampai ada kejadian kayak gini. Jadi memang PR terbesar Presiden Prabowo ini adalah itu tadi, seperti ucapan beliau, adalah benar-benar memenuhi janjinya untuk memperkuat kedaulatan negara Indonesia. Nah, yang harus diperkuat adalah pertahanan laut. Ya, pertahanan laut. Kita sangat mungkin banget laut-laut kita dimasuki oleh kapal-kapal militer asing tanpa otoritas dari otorita Indonesia. Makanya mesti jaga-jaga, mesti siaga-siaga gitu loh. Disiagakan di titik-titik laut yang krusial, yang paling rawan dimasuki kapal-kapal militer asing. Ini yang harus diperhatikan. Jadi semacam kayak saya mengusulkan gini, bukan sekedar maritime defense, tapi maritime fortress, benteng laut, benteng pertahanan keamanan laut, ya. Jadi maritime fortress yang isinya kapal-kapal militer Indonesia, kapal-kapal perang Indonesia yang bersiaga menjaga wilayah kelautan Indonesia dari ancaman-ancaman kapal-kapal militer asing, terutama di wilayah-wilayah laut yang rawan, contoh Natuna Utara. Ini harus diperkuat. Makanya bentuk itu yang namanya maritime fortress, benteng kelautan, agar jangan sampai kejadian bobolnya Laut Natuna Utara oleh kapal Tiongkok ini keulang lagi. Itu baru namanya menjaga, mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf kalau tadi ada yang pedas-pedas, ada yang ini, mohon maaf kalau ada yang melukai hati. Terima kasih udah nonton ya. Kalau yang benar datangnya dari saya, kalau yang benar datangnya dari Allah, Allah salah datangnya dari saya. Mohon maaf, saya nggak bisa menyenangkan semua orang. Pasti ada yang suka dan ada juga yang tidak suka. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa lagi.